Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita bahas, sebaiknya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deviana, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya bertugas di SDN 2 Suak, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Mohon izin fasilitator saya Ibu Nini Yulianita dan pengajar praktik saya Ibu Eni Dwiyaningrum. Selamat menyaksikan. Di sini izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama-sama. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut KHD adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya transfer ilmu semata, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada pemahaman murid. Pembelajaran juga lebih dominan ada pada guru, sehingga guru lebih aktif daripada murid, atau biasa disebut dengan teacher center. Kurang memahami karakter peserta didik dan juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saya hanya melihat nilai dari hasil ulangan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan itu tidak tepat dan tidak berpihak pada murid. Sebaiknya saya melakukan. Kita sebagai pendidik itu harus menuntun, bukan menuntut. Guru juga harus berpihak pada murid. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan juga guru harus melihat minat dan bakat serta kodrat alam dan kodrat zaman, melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid sesuai dengan keunikan masing-masing murid. Karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, guru harus berpihak pada murid, menerapkan pembelajaran, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan kolaboratif baik bersama warga sekolah. Melakukan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, mencari minat dan bakat serta karakteristik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
Terima kasih telah menyimak hasil dari kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita menjadi pendidik yang selalu berpihak pada murid, menjadi teladan yang baik, menuntun, kreatif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Cikgu Devi.